Saudara sekalian, pada video kali ini PJP Ginting Channel membahas tentang potret pendidikan kita. Potret pendidikan kita dewasa ini masih diselimuti oleh persoalan dasar di semua tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Jumlah peserta didik yang putus sekolah atau mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan, jumlah gedung sekolah atau kampus yang rusak cukup banyak. Jumlah guru dan dosen honorer masih tinggi. Kemampuan peserta didik dan mahasiswa membayar biaya pendidikan masih rendah. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai. Gaji guru dan dosen yang masih rendah. Kurikulum yang sering berubah. Penyeragaman sistem pendidikan yang tidak tuntas. Keterlibatan pemerintah dan negara masih jauh dari harapan, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, arah pendidikan kita dimulai prosesnya pada akhir zaman penjajahan kolonialisme. Belanda yang memberlakukan pendidikan secara diskriminatif terhadap warga jajahannya. Kolonialisme Belanda hanya memberikan kesempatan terbatas terhadap rakyat jajahannya, baik dalam jumlah maupun dalam tingkatan. Tujuan pendidikan hanya untuk memperoleh tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak menyukai keberadaan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi atau perkumpulan di luar pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda selalu mencurigai pesantren, madrasah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mengajarkan patriotisme, nasionalisme, pengetahuan umum, dan pengetahuan agama. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara mengamanatkan tentang salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan ini adalah sebagai amanat dasar kepada pemerintah dan negara untuk menyelenggarakan pendidikan di semua tingkatan dan di semua bidang. Untuk merespon amanat dari tujuan negara tersebut, pemerintah Orde Lama melaksanakan pendidikan yang menitik beratkan pada nasionalisasi dan ideologisasi. Pemerintah berupaya mengakomodasi semua kepentingan dan pengakuan terhadap keanekaragaman budaya, seni maupun agama, di mana pada masa ini pemerintah mampu meletakkan dasar pendidikan yang membangun nasionalisme dan ideologisme pendidikan.
pemerintah mampu mengakomodasi pendidikan Islam untuk ikut serta membangun nasionalisme dan ideologisme untuk memperkokoh nasionalisme di segala bidang. Pemerintah mampu memperkokoh pembangunan karakter bangsa dan rasa kebangsaan yang tinggi. Saudara, pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah telah membuat undang-undang sistem pendidikan yang penekanannya pada sentralisasi dan birokratisasi. Jalur birokrasi dijadikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memberi instruksi birokrasi lokal ke seluruh pelosok tanah air. Orang-orang lokal di daerah mengalami indoktrinasi sedemikian rupa sehingga melahirkan kader-kader yang yes man dan buta terhadap kepentingan pemerintah pusat. Akibat dari sentralisasi dan birokratisasi dari pemerintah pusat ini mematikan daya kritis, daya kreatif, dan daya inovatif di daerah. Bahkan sistem pendidikan pada masa ini membunuh idealisme para cendekia ketika masuk dalam jalur birokrasi. Muatan kurikulum pada masa Orde Baru malah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan, antara lain dengan pelaksanaan penataran P4 sebagai indoktrinasi ideologi penguasa terhadap peserta didik dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Pada masa ini terjadi penyeragaman secara besar-besaran dalam hal seni dan budaya yang berakhir dengan hilangnya kearifan lokal dan matinya seni dan budaya di daerah-daerah. Saudara, keanekaragaman dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang sejatinya berbeda-beda dalam satu keutuhan justru dimaknai sebagai entitas yang seragam atau serba seragam. Pemerintah Orde Baru selain mempraktekkan sentralisasi, birokratisasi, juga mempraktekkan keamanan yang represif dalam politik ideologis untuk melestarikan dan memproduksi kekuasaannya. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menjalin kolaborasi dengan kapitalisme internasional untuk ikut dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia dengan ukuran-ukuran kuantitatif dengan mengabaikan kualitas. Pemerintah Orde Baru bersama kolaborator kapitalisme internasional memasukkan pendidikan dalam garis besar haluan negara agar lebih mudah pengukurannya secara kuantitatif. Misalnya target program pemberantasan buta huruf, target pendidikan luar sekolah, target pembinaan generasi muda, target program orang tua asuh, target mahasiswa Indonesia disekolahkan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, benar bahwa target-target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut capaiannya cukup signifikan secara kuantitatif, tetapi sangat bobrok secara kualitatif. Pada era reformasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang merupakan titik perlawanan ekstrim terhadap sistem pendidikan di masa Orde Baru. Pada masa reformasi, penekanan sistem pendidikan terletak pada desentralisasi dan demokratisasi, di mana lembaga dan peserta didik di semua tingkatan memiliki kebebasan yang luar biasa. Kemenangan yang diberikan kepada daerah jauh lebih luas, sehingga pola kewenangan berjalan secara bottom up. Apakah kewenangan yang luas kepada daerah dan kebebasan peserta didik dan lembaga pendidikan yang luas telah membuat arah pendidikan kita on the track sesuai dengan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa? Ternyata belum memberi angin segar terhadap dunia pendidikan kita, sebab potensi penyelewengan dengan mengatasnamakan demokratisasi dan desentralisasi semakin terbuka dan berpeluang besar. Dampaknya adalah munculnya keangkuhan dan kesombongan di daerah. Regulasi dan kebijakan sistem pendidikan pada masa reformasi ini pada dasarnya tidak merubah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada masa reformasi ini yang terjadi hanyalah perpindahan masalah dari pusat ke daerah. Dalam artian, pada zaman Orde Baru timbulnya masalah-masalah pendidikan di daerah karena intervensi pemerintah pusat terlalu besar sehingga membungkam kreativitas yang ada di daerah. Sebaliknya pada masa reformasi ini, masalah timbul di daerah karena kepongahan dan keangkuhan birokrasi di daerah yang mengabaikan kebijakan dari pemerintah pusat. Saudara sekalian, realitas pendidikan di negara kita saat ini belum sepenuhnya sesuai harapan yang terkandung dalam amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Komitmen pemerintah masih relatif rendah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas. Anggaran pendidikan yang ditetapkan sebesar 20% itu baru dalam hitung-hitungan APBN belaka, tetapi faktualnya tidak demikian. Hal tersebut tampak nyata, sangat rendah penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru dan dosen, serta tenaga kependidikan yang lainnya. Rendahnya mutu dan daya saing pendidikan kita, baik di tingkat regional, internasional, dan global. Dunia pendidikan kita masih diperhadapkan pada tantangan besar dalam kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional, kecerdasan mental, dan kecerdasan nurani. Sistem pendidikan kita masih belum mampu membangun nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, serta humanisme. Tampak nyata dalam kasus-kasus yang muncul di hadapan publik, berupa penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, mafia pertanahan, mafia peradilan, mafia migas, mafia kelapa sawit, mafia pertambangan, dan maraknya kekerasan dan pembunuhan. Semua potret ini merupakan buah-buah dari sistem pendidikan kita. Karena sebagian besar kasus yang disebutkan di atas
justru bersumber dari orang-orang yang terdidik. Atau dengan kata lain, hampir semua kejahatan yang dikenal publik justru datangnya dari orang-orang berpendidikan. Opini kebangsaan yang dapat kita kemukakan terhadap proses pendidikan dalam sistem pendidikan kita yang dimulai dari pemerintah Orde Baru hingga saat ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem pendidikan yang berlangsung sampai saat ini belum sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. 2. Target kuantitatif peserta didik di semua tingkatan belum diimbangi dengan target kualitatif. 3. Pemerintah belum sepenuh hati untuk meningkatkan dunia pendidikan kita yang tampak nyata rendahnya penghargaan terhadap profesionalisme guru dan dosen serta tenaga kependidikan lainnya. 4. Pemerintah dalam pembuatan regulasi yang menekankan kebebasan terhadap peserta didik dan lembaga pendidikan kurang mengimbangi dengan dana pendidikan yang cukup untuk membangun peserta didik dan lembaga pendidikan. 5. Kurikulum dalam sistem pendidikan kita yang selama ini disponsori dan ditetapkan oleh pemerintah lebih dititik beratkan pada ukuran-ukuran kuantitatif kapital dan abai terhadap ukuran-ukuran kualitatif seperti karakter bangsa, rasa nasionalisme, dan patriotisme. Berdasarkan berbagai fakta dan kenyataan di atas, maka dihimbau kepada pemerintah dan para pembuat kebijakan bidang pendidikan, hendaknya dunia pendidikan dijadikan sebagai ukuran untuk kemajuan harkat dan martabat bangsa dengan cara 1. Membuat dan menetapkan regulasi dan kebijakan di bidang pendidikan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu manusia Indonesia yang cerdas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki nilai juang dan kompetisi yang tinggi, memiliki pikiran dan tindakan yang bertakwa, manusiawi, adil, demokratis, dan beradab. 2. Sistem pendidikan kita harus mampu membuat seluruh peserta didik di semua tingkatan untuk selalu gigih, kerja keras, berjiwa optimisme, disiplin, memiliki etos dalam mencapai masa depan. 3. Pemerintah harus menyiapkan anggaran pembiayaan yang cukup untuk dapat menumbuh kembangkan secara positif peserta didik dan lembaga pendidikan di semua tingkatan menjadi percaya diri dan tidak dihinggapi rasa kecemasan. 4. Pemerintah dalam membuat regulasi terhadap sistem pendidikan harus mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang membuka peluang besar terhadap tumbuh dan berkembangnya seluruh potensi peserta didik dan lembaga pendidikan. 5. Pemerintah harus membuat regulasi khusus tentang penghargaan kepada profesi guru dan dosen dalam bentuk dukungan dana untuk pengembangan diri dan tingkat kesejahteraan yang memadai. Saudara sekalian, demikian opini kebangsaan dengan topik potret pendidikan kita. Apabila menurut saudara video ini bermanfaat, mohon di-subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.